Satu masalah yang dihadapi oleh dropshipper ketika jualan di Lazada ada pada pengiriman. Pengiriman yang tidak bisa diubah, apalagi pengirimannya menggunakan jasa pengiriman Lex. Lebih ribetnya lagi jika supplier tidak tahu sama sekali jasa pengiriman tersebut. Apakah ada alternatif lain agar barang yang kita jual menggunakan jasa pengiriman tersebut bisa dikirim dan bisa sampai ke pembeli? Di video kali ini saya akan sharing, jadi silakan simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing seputar Lazada, khususnya bagi dropshipper yang bermasalah dengan jasa pengiriman. Seperti yang sudah teman-teman tahu, jasa pengiriman di Lazada itu tidak bisa diubah sesuka hati. Jika ingin merubah jasa pengiriman, harus ikuti dulu prosedur dan review dulu agar bisa dirubah. Hal yang sulit diatasi biasanya jasa pengiriman Lex. Jasa pengiriman ini hanya ada di Lazada, jadi nggak heran kalau di marketplace itu nggak ada sama sekali. Dan sebagian supplier tidak tahu jasa pengiriman tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah dengan jasa pengiriman tersebut kita sebagai dropshipper masih bisa jualan meskipun supplier tidak tahu sama sekali tentang Lex? Nah, di video ini saya punya alternatifnya yang bisa menjawab pertanyaan ataupun keluhan teman-teman yang sedang jualan di Lazada. Jadi kita langsung saja mulai teman-teman ya. Step by stepnya itu ada 5. Ya, yang pertama di sini kebetulan saya sudah ada di tampilan Lazada, toko baru teman-teman ya kisaran 1 bulanan lebih dan nggak sama sekali saya optimasi, cuma saya upload produk saja. Nah, ini ada satu pesanan, kita langsung saja cek pesanannya teman-teman ya. Nah, di sini pesanannya itu MLB NBA jaket baseball pria wanita siege. Nah, di sini kita sebagai dropshipper kita copy dulu judulnya ya, kita copy judulnya seperti ini, terus kita buka Shopee. Di sini kita jangan main konfirmasi dulu pesanan ya, siapa tahu pas dicek di Shopee itu nggak ada sama sekali ya. Oke, kita buka dulu dan kita cari dulu produknya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Oke, ini adalah produknya. Nah, di sini kita lihat yang dipesannya itu warna mamba ukuran inti L. Nah, kita lihat di sini warna mamba. Mamba mana? Nah, ini ukuran L. Nah, ini ada ya, harganya itu 105.000. Di sini saya jual 155.000. Jadi lumayan lah ya untuk profitnya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan sudah ada teman ya, kita langsung saja klik siap kirim. Seperti ini ya. Nah, kita tunggu. Di sini di bagian atur pengiriman, kita tinggal klik saja di bagian menunggu penyerahan paket ya di sini. Selanjutnya di sini kita pergi ke kredibel. Nah, di sini kita menggunakan alternatifnya itu dengan kredibel. Sebenarnya bukan kredibel saja untuk fulfillment, masih banyak. Namun kredibel itu adalah salah satu platform yang menurut saya itu familiar, teman-teman ya, dan mudah digunakan. Nah, cara yang kedua ini, step yang kedua, kita cari dulu gudang. Nah, kita lihat dulu nih di bagian sini, suppliernya itu daerah mana? Kita lihat di sini suppliernya itu daerah Bandung. Berarti di sini kita cari dulu gudang Bandung ya. Ini untuk lebih jelasnya tentang kredibel, teman-teman bisa cek di video sebelumnya sudah saya bahas sebenarnya tentang kredibel ini. Di sini kita cari dulu misalkannya itu gudang mana ya untuk daerah Bandung. Fokus di bagian sini ya. Karena di sini saya sudah punya gudangnya, jadi kita langsung saja teman-teman ya. Nama gudangnya itu Gudang Sahabat buat teman-teman yang ngedropship di Lazada terus pengen pakai kredibel, daerahnya daerah Bandung, supply-nya saya sarankan untuk menggunakan gudang ini ya. Oke, kita cari dulu. Nah, ini ada. Nah, setelah ini di sini kan saya sudah request gudang teman-teman ya. Kalau misalkan belum request, teman-teman request dulu. Kita contohkan aja ya untuk gudang yang belum request. Kita misalkan contoh ambil yang ini ya, kita contoh. Di sini kalian tinggal klik aja request gudang ya. Di sini terus kirim produknya yang dijual. Maksudnya itu yang si pembeli beli barangnya itu hari itu apa gitu. Contohnya di sini si pembeli itu beli jaket. Berarti di sini kita upload gambar jaketnya di sini ya, di bagian gudang. Setelah itu kita kirim. Nah, untuk ini kita pilih yang tanpa barcode teman-teman ya. Kalau misalkan sudah, langsung saja kita kirim permintaan ke gudang. Itu ya untuk cara-caranya. Nah, selanjutnya di sini kita pergi dulu ke gudang yang ada di Bandungnya. Nah, ini udah ada alamatnya teman-teman ya. Ini udah ada, cuman di sini nggak ada nomor HP. Nah, di sini kita bisa chat ya untuk menanyakan nomor WA-nya. Tujuannya untuk apa? Nantinya pas di-input di bagian sini. Kita praktekkan dulu ya cara ordernya. Yang pertama,
cara ordernya, pesanan si pembeli, kita tinggal klik beli sekarang. Nah, setelah di bagian klik beli sekarang ini, kalian tinggal check out saja, ya. Di check out, nah di bagian sini alamatnya kita pakai alamat yang di gudang kredibel. Di sini kita lihat namanya itu Gudang Sahabat, kita tinggal tambahkan aja Gudang Sahabat, kayak gini. Terus nomor HP-nya teman-teman ya, jangan lupa. Nah, untuk nomor HP-nya kalian bisa chat dulu, karena di sini saya sudah punya ya, nomor HP-nya, nomor WA-nya, jadi di sini saya akan input ya. Nah ini kita masukkan dulu nomor WA-nya, terus provinsinya Jawa Barat. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih, bingung ya di bagian sininya, di bagian alamat lokasi gudangnya, kalian bisa cek dulu di bagian sini. Biasanya kalau kayak gudang gitu udah daftar Google Business, teman-teman ya. Jadi kita ketik aja Gudang Sahabat. Biasanya akan muncul di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi lebih mudah mendapatkan alamatnya. Di sini kita lihat untuk daerahnya itu Kota Bandung. Jadi di sini kita isi Kota Bandung. Terus untuk kecamatannya itu Babakan Ciparai. Terus kita lihat kode posnya 40221. Nah, ini untuk mempermudahkan teman-teman kalau misalkan di bagian gudang kredibelnya itu nggak disertakan dengan kode pos ataupun kecamatan. Ya, biar nggak bingung bisa dicek di bagian sini. Jadi tinggal masukkan aja nama gudangnya ya. Kalau misalkan nggak ada bisa di-chat. Kalau misalkan sudah di sini kita tinggal tambahkan saja alamat dari gudang ini. Kita drag seperti ini. Terus kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK, terus di sini tinggal OK. Nah, jika sudah kita pilih pengiriman setiap saat. Kita tinggal check out saja teman-teman ya buat pesanan. Tinggal diklik seperti ini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini kita tinggal bayar. Nah, di sini berarti si supplier itu akan mempersiapkan barangnya dan akan dikirim ke gudang ini. Ya, ke gudang ini. Selanjutnya di sini kita tinggal buat inbound, teman-teman ya. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik aja kirim stok kalau misalkan butuh, terus tambahkan stoknya ya. Nantinya akan dibuat seperti ini. Nah, si bagian ini tuh bakalan muncul ya. Nah, kalau misalkan sudah muncul, tinggal kita periksa aja setiap saat di bagian sini. Apakah barangnya sudah diterima ataupun tidak. Ini wajib kita cek. Kalau misalkan kita nggak cek, terus di bagian gudangnya juga sibuk yang ngurus barangnya, bisa-bisa itu nantinya si barang itu bakalan terpendam di gudang tersebut. Jadi kita harus rajin cek untuk produknya di sini kalau misalkan udah sampai teman-teman ya. Selanjutnya, kalau misalkan udah seperti itu, kita tinggal buat transaksi. Buat transaksi bisa pakai dispatch order ataupun marketplace. Kita buat yang dispatch order aja ya. Nah, kita pilih yang dropship kayak gini. Nah, dispatch order, terus jangan lupa klik yang bagian dropship. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masukkan resi. Resinya itu yang dari supplier, ya itu dimasukkan di sini, temen ya. Terus di bagian sini outbound itu masukkan resi yang dari sini, ya. Di awal kan kita cuman masukkan alamat gudang. Nah, yang ini belum dimasukkan alamatnya. Di sini kita tinggal klik aja cetak label, ya. Terus di sini kita masukkan dulu fakturnya 1. Terus di sini akan muncul, nah seperti ini ya si Lex-nya. Terus di sini kita tinggal mencetak. Jangan dicetak langsung ya. Di sini kita tinggal simpan aja filenya. Nah, di sini kan Canon ya, kita simpan sebagai PDF, terus kita simpan di sini. Namanya itu kita buat, kita tambahkan misalkannya itu resi tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya kalau nggak salah. Lupa tanggal ya. Oh, 23. Tanggal 23. Terus kita simpan. Itu untuk nama resi bebas ya. Kalau misalkan banyak orderan harus ditandai dengan produk yang dijualnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal tambahkan yang namanya itu resi yang sudah jadi PDF tadi. Tambahkan kayak gini. Terus selanjutnya pilih logistik. Di bagian logistik ini karena kita menggunakan Lex, intinya itu Lex itu kelebihannya itu bisa COD. Jadi di sini kita cari Lex ya. Lex kayak gini, teman-teman. Tuh, kayak gini Lex. Terus masukkan kode booking. Kode booking itu yang ini nih. Nah, kita masukkan ini teman-teman ya. Kita salin, terus kita masukkan di sini. Ini kan opsional ya, bebas. Nah, nomor invoice juga kita bisa masukkan, sama nggak jadi masalah. Terus platformnya dari mana? Kita tinggal outside aja kayak gini, terus masukkan misalkannya itu Lazada. Kayak gini ya. Terus di bagian pengirimannya ini dari mana? Nah, di sini misalkannya itu dari toko kita di Lazada itu namanya itu Street Trends. Masukkan saja di sini Street Trends.
Terus nomornya itu nomor WA kita. Misalkan ini ngaco dulu teman-teman ya. Ini ngaco dulu kayak gini misalkan. Terus di sini barulah kita memasukkan penerima barangnya. Nah, nama penerima barang itu adalah si pembeli yang membeli produknya itu di Lazada. Ini teman-teman ya. Nah, ini nih yang beli. Kita masukkan alamat ini. Kita tinggal detailnya ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan namanya. Misalkan di sini ada Harmani. Kayak gini. Kita masukkan nama Harmani, terus nomor handphonenya. Ini kita salin aja semuanya ya. Kita salin dari sini, teman-teman. Ini kita salin. Sorry, kok malah ke Shopee ya. Terus di bagian provinsi kita masukkan dia beli dari mana, ini kita close dulu. Dia beli dari, wah jauh, Riau. Dia beli dari Riau. Nah, kita masukkan kotanya, terus di sini kita masukkan kecamatannya. Kecamatannya itu di Sagulung, terus kode posnya itu berapa tadi? Kode posnya 29439. 29439. Nah, ini. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, kita tinggal masukkan alamat lengkapnya. Ini ya. Nah, kita masukkan di sini, teman ya. Kayak gini. Bisa di sini deh, ya kita dari ujung. Nah, kalau misalkan sudah di sini kita tinggal submit aja. Nah, nantinya si jasa pengiriman Lex-nya itu akan jemput barangnya itu di gudang ini. Jadi dijemputnya itu bukan ke rumah kita, tapi dia akan jemputnya itu ke gudang ini. Gudang ini akan menyerahkan barangnya, nantinya kita tinggal cek resinya itu di bagian sini. Nah, nantinya kalau misalkan sudah, kalian tinggal follow up aja si bayarnya, ya apakah barangnya sudah sampai ataupun belum. Atau kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa tanyakan ke bagian pihak gudangnya. Itu mungkin untuk step by step-nya, cara konfirmasi pesanan dan kirim pesanan sampai ke pembeli. Nah, itu mungkin step by step-nya alternatif jika teman-teman menggunakan jasa pengiriman Lex. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ngedropship di Lazada, terus di Lazada itu kan beda ya dari marketplace lain. Kalau misalkan kita sudah daftar, terus pengen ngubah alamat pengiriman, itu emang bisa ya di bagian gudang, cuman gudang aja. Tapi kalau misalkan jasa pengiriman, itu nggak bisa. Jasa pengiriman di sini teman-teman itu harus request dulu. Ya, jasa pengirimannya itu harus di request dulu di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh harus di-request dulu. Ini contohnya nih, saya sudah request lama betul masih kayak gini ya statusnya. Nah, dari sini kalau misalkan diterima kan nantinya itu bakal JNE ya, bukan Lex lagi. Nah, dari situ kalau misalkan nggak bisa sama sekali, alternatifnya itu bisa menggunakan kredibel. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi ngedropship di Lazada. Kalau misalkan ini video masih bingung, bisa tanya langsung saya di Telegram ataupun di Instagram. Nah, itu mungkin semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.